Oke, salam, selamat malam semuanya. Kita memulai ibadah kita dan kita naikkan satu pujian kita yang berkata sebab kau besar. Ada sebab mana ku ada berdiri menghadap kakak Bapa semua karena anugerah kala segala kehidupan layak untuk melayani Tuhan semua karena aku tahu abadi besar anugerah melihat kasih-Mu semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Dari awal bersama katakan kepada sebagaimana kepada pada sebagai anak ada berdiri menghadap kakak Bapa datang selamatkan Allah selamat layak untuk melayani Tuhan semua karena aku tahu abadi besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu semakin hari makin bertambah besar 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 anugerah melimpah kasih-Mu semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Oh, aku hormat akan Engkau, aku hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji,
Ku takut akan dekat. Hormat akan dekat. Ku takut hormat akan dekat. Kau Allah yang dipuji, ku takut akan dekat. Ku takut akan dekat. Ku takut akan dekat. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah menyembah Engkau dan saatnya kami mau lebih lagi untuk bersuka cita dan kami mau untuk lebih lagi bergirang karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, saat malam hari ini kita akan mau bergembira bersama Tuhan dan kita naikkan satu pujian kita. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kita bersama-sama sorakan, sorakan, haleluya, sorakan, haleluya, haleluya, sorakan, haleluya, sorakan, haleluya. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan, sorakan, haleluya, sorakan, haleluya, haleluya. Sorakan, haleluya, sorakan, haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Menang di dalam peperangan. Menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama. Haleluya, dapat. Haleluya, jadi. Haleluya, baik. Bersama, menang bersama Yesus Tuhan. Menang di dalam peperangan. Menang atas segala serangan. Haleluya, haleluya.
benar. Haleluya, ya bangkit. Haleluya, ya hidup. Haleluya, ya naik. Oh, Lord, Kudus turun. Lord, Kudus turun. Haleluya, haleluya. Baik, karena kita sudah cita di hadapan Tuhan, malam hari ini kita siapkan diri kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita naikkan satu pujian kita waktu yang tepat. Terima kasih Tuhan, untuk malam hari ini kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan kebenaran firman. Oleh sebab itu Tuhan, karena Roh Kudus yang selalu memimpin kami, sehingga malam hari ini kami boleh memahami akan kebenaran firman. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai. Oh, oh. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah waktu bekerja yang mustahil menjadi oleh karena percaya. Yesus menemani lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku akan melihat Tuhan jadi semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja yang mustahil menjadi karena percaya. Yesus menerima lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Tuhan jadikan semua. Oh, Yesus menerima lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan cara di waktu yang tepat, bukan melihat Tuhan jadikan semua. Bukan melihat Tuhan jadikan semua. Oh, bukan melihat Tuhan jadikan semua. Selanjutnya saya akan serahkan kepada hambanya. Dan hari sebelum kita mendengarkan firman, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat kebaikan, buat pertolongan, penyertaan Tuhan hidup kami.
kami boleh ada di malam hari ini Tuhan, mengikuti ibadah Zoom Tuhan. Engkau itu semua karena anugerah pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pertolongan di sepanjang hari yang sudah kami lewati Tuhan. Bahkan di malam hari ini Tuhan, kami sudah memuji, menyembah-Mu, menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Biarlah itu semua berkenan kepada Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum bagi Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, bahkan terlebih-lebih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar jadi rema yang baru dalam hidup kami, kekuatan yang baru dalam kami melalui hari-hari kami ke depan itu. Terima kasih berkati hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biarlah apa yang hamba sampaikan itu berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur berkati teman-teman juga yang akan mendengar. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami terima kasih. Kami mulai mendengarkan membaca dan merenungkan firman dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan, haleluya. Ya, kedengaran suara saya? Pas. Oke. Puji Tuhan, mungkin ada yang belum kenal atau ada yang belum tahu siapa saya. Saya nama asli Dalizo Zebua. Kalau sering dipanggil nama panggilan Ali Zebua. Sering dipanggil Ali Zebua. Nah, saya berteman dengan Suwita, teman atau teman komunitas di dalam grup ini. Juwita minta tolong untuk menyampaikan atau minta tolong untuk menyampaikan firman Tuhan kepada saya. Bahkan saya bersyukur sudah dipercayakan oleh teman-teman semua untuk menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini. Baik teman-teman, sebelum saya akan membuka ayat pokok kita, mungkin dalam setiap kehidupan kita ada suatu hal yang kita inginkan. Ada masa depan yang mungkin kita harapkan itu dijawab oleh Tuhan. Mungkin kita selalu menginginkan masa depan yang baik. Seperti tema yang saya bawakan, mungkin sudah di-share, yaitu jangan takut. Jangan takut tentang masa depanmu. Ya, di sini teman-teman, tema ini, saya mengangkat tema ini pas saya masih di sekolah Alkitab. Saya selidiki bahwa tema ini mungkin menguatkan saya secara pribadi, bagaimana saya yang dahulu bukan apa-apa, saya yang dahulu bukan orang yang dipakai oleh Tuhan, tetapi ketika saya melayani Tuhan, ketika saya mendekatkan diri kepada Tuhan, ada hal yang saya dapatkan secara pribadi, ada hal yang saya dapatkan, yaitu yang pas sebelum jadi hamba Tuhan tidak bukan apa-apa, tetapi sekarang dipakai Tuhan. Ya, saya bersyukur secara pribadi atas masa depan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Nah, begitu juga teman-teman semua yang ada di live di Zoom ini, teman mungkin berbeda-beda tempat, berbeda-beda daerah, tetapi ketika kita ada di tempat ini, di Zoom ini, kita adalah saudara. Kita adalah anak-anaknya Tuhan, kita adalah anak-anak terang. Nah, mari sama-sama kita akan membuka kita masuk ke ayat pokok kita. Kita buka dalam Amsal pasal yang ke-18. Pasal yang ke-23, sorry. Pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Ini suratan Salomo. Suratan Salomo, yaitu Salomo yang berhikmat, yang dikatakan Tuhan sendiri bahwa tidak ada yang bisa menyaingi hikmatnya Salomo. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada, kecuali Tuhan Yesus sendiri. Ya.
Mari sama-sama saya akan membacakannya sendiri kepada teman-teman. Nanti teman-teman mengikuti saja dari Zoom. Amsal pasal yang ke-23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi saya akan membacakannya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita menggali, melihat ayat ini sangat begitu dalam kalau kita memahami tentang ayat ini. Meskipun cuma satu ayat, akan tetapi kalau kita menggali lebih dalam lagi, ayat ini sangat berdampak dalam kita. Ayat ini sangat membangun setiap iman kita kepada Tuhan. Nah, di situ mengatakan bahwa karena masa depan sungguh ada. Nah, seperti tema yang saya angkat tadi bahwa jangan takut tentang masa depan. Nah, mungkin teman-teman yang luar teman-teman semua, kalau mau dibilang ya, kalau berbicara tentang masa depan itu, mungkin ada hal yang membuat kita takut. Ada hal yang membuat kita khawatir. Kenapa? Terkadang kita takut bahwa masa depan kita itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Masa depan kita itu terkadang kita takut apakah masa depan itu ada dalam setiap kehidupan kita? Apakah masa depan itu ada dalam setiap pribadi kita yang Tuhan sediakan dalam hidup kita? Salomo mengingatkan kepada kita, karena masa depan sungguh ada. Berarti masa depan kita anak-anak itu ada. Masa depan kita itu nyata. Akan tetapi kalau kita melihat secara duniawi, teman-teman, bahwa banyak anak-anak muda sekarang ketika masa depan mereka tidak jelas, ketika mereka ragu atas masa depan mereka, banyak anak-anak muda yang takut, banyak anak-anak muda yang tidak mempercayakan Tuhan lagi, banyak anak-anak muda yang jatuh dalam pergaulan-pergaulan yang membuat mereka, yang menurut mereka itu masa depan yang baik. Akan tetapi saya mau katakan bahwa masa depan yang baik itu yang daripada Tuhan. Masa depan yang terbaik itu ada pada Tuhan. Bukan ada di tangan-tangan teman-teman kita, bukan ada di tangan orang tua kita, bukan ada di tangan kita sendiri, akan tetapi ada di tangan kita. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, saya mau mengajak teman-teman semua untuk lebih lagi mempercayakan Tuhan dalam hidup kita. Lebih lagi untuk memfokuskan diri kita hanya kepada Tuhan. Jangan kita percaya Tuhan, jangan kita sudah percaya Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah dikuatkan oleh firman. Akan tetapi hati ini masih bimbang. Hati ini masih ragu sama rencananya. Oleh sebab itu, saya mau menguatkan kita semua yang ada di Zoom ini untuk mempercayakan Tuhan dalam hidup kita. Untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan. Jangan ketika kita gagal untuk mencapai masa depan yang kita harapkan, lalu kita meninggalkan Tuhan, kita jauh kepada Tuhan, kita menyalahkan Tuhan, kita selalu bersungut-sungut sama Tuhan atas masa depan yang Tuhan belum jawab. Terkadang kita iri, teman-teman. Saya mau katakan bahwa terkadang kita iri kepada orang-orang yang belum mengenal. Kenapa? Karena secara manusia, orang-orang yang gak dekat sama Tuhan diberkati Tuhan. Orang yang tidak tahu firman Tuhan, kenapa diberkati Tuhan? Sedangkan kita yang sudah tahu, yang sudah memahami, yang sudah mendekat pada Tuhan, doa-doa kita masih belum dijawab. Terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan itu iri. Akan tetapi anak-anak Tuhan yang saya mau katakan bahwa ketika kita mempercayakan Tuhan dalam hidup kita, maka iri hati itu tidak ada dalam hidup kita.
Iri hati itu tidak ada dalam setiap kita. Kembali kita ke ayat, ke tema kita bahwa masa depan, jangan takut tentang masa depan. Sebagai anak-anak muda, ya anak-anak muda sebagai mungkin ada yang udah berkeluarga kan, ada yang udah berkeluarga, ada yang masih uh, ya masih dalam hubungan pacaran, mungkin ada yang mungkin jomblo kali ya. Semua itu ada dalam rencananya Tuhan. Ya. Ketika kita mau menginginkan masa depan yang baik, ketika kita mau menginginkan masa yang terbaik dari Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, selalu mengandalkan dan selalu mempercayakan Tuhan. Kita jangan setengah-setengah mempercayakan Tuhan. Kita jangan setengah 50, kita tidak percaya, 50 kita percaya. Saya mau katakan teman-teman, masa depan itu tidak ada dalam hidup kita ketika kita hanya setengah percaya sama Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita mau masa depan yang baik, percayakan Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa yang membuat anak-anak muda zaman sekarang itu sangat sulit untuk mencapai masa depan? Apa yang membuat anak-anak muda zaman sekarang itu takut untuk melangkah? Coba, saya mau saya sering berpikir bahwa apa sih alasan kita itu selalu gagal untuk mencapai masa depan. Nah, saya mendapatkan teman-teman eh, di saya mendapatkan beberapa eh, poin beberapa poin yang alasan kenapa kita tidak mencapai masa depan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Karena kenapa saya mengatakan bahwa rencana Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita? Kalau kita membaca dalam Yesaya di Yeremia 17, kalau kita membaca Yeremia, bentar ya, Yeremia sorry teman-teman, saya lupain ayatnya di mana. Eh, Ya intinya Tuhan sudah mengetahui setiap rencana. Rencana Tuhan itu sudah ada dalam setiap kehidupan kita. Saya masih mengingat bunyinya bahwa eh, sebab rencanaku, bunyinya saya lupa bunyinya seperti apa. Intinya rencana Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Yeremia Pasal 29 ayatnya ke-11. pasal 29. Ya. Ayatnya ke-11. Iya. Oke, terima kasih. Di Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, di situ mengatakan bahwa aku sudah mengetahui. Berarti masa depan itu sudah ada dalam hidup. Akan tetapi kembali lagi, apa yang membuat masa depan itu yang Tuhan sudah rencanakan itu gagal dalam hidup kita? Nah, saya mendapatkan poin itu, ada beberapa poin saya mendapatkan, yaitu yang pertama, apa alasan kenapa kita tidak bisa mendapatkan masa depan yang Tuhan sudah rencanakan? Yang pertama, tidak mau keluar dari rasa takut.
tidak mau keluar dari rasa takut. Dari rasa takut kita. Seperti tema tadi mengatakan jangan takut. Di situ meneguhkan kita bahwa jangan takut. Firman Tuhan mengatakan kepada kita jangan takut. Akan tetapi poin yang saya bawakan tadi, alasan kenapa masa depan yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita itu tidak terjadi, yaitu karena kita tidak mau keluar dari rasa takut. Nah, orang yang tidak keluar dari rasa takut, teman-teman, saya yakin dan percaya bahwa orang tersebut tidak akan menikmati masa depan yang Tuhan sudah berikan. Orang tersebut tidak akan mendapatkan janji yang Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, tentunya kita selalu diteguhkan oleh Firman bahwa dalam Filipi mengatakan bahwa Filipi 4 ayat 6, di situ Rasul Paulus menguatkan kita. Filipi 4 ayat 6. Di situ Rasul Paulus menguatkan kepada kita bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di situ Rasul Paulus meneguhkan kita bahwa jangan kamu khawatir atau jangan kamu takut. Nah, saya mau katakan tadi bahwa ketika kita tidak mau keluar dari rasa takut kita tidak bisa mencapai masa depan yang Tuhan sudah berikan. Dan poin yang kedua, alasan kenapa kita tidak mendapatkan janji atau masa depan yang Tuhan sudah berikan. Yang kedua, kita tidak mau bangkit dari kegagalan. Nah, ini yang sering kita ketemui. Ini sering saya temui bahwa ketika melangkah, ada beberapa video yang saya lihat bahwa ketika ada seseorang yang gagal melakukan sesuatu, ada seseorang yang gagal melakukan sesuatu, tidak mau bangkit, tidak mau maju, gitu. Tidak mau dia bangkit lagi karena dia takut gagal lagi. Nah, itu alasan kenapa kita tidak menerima janjinya Tuhan. Itu alasan kita tidak menerima masa depan yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, mari orang-orang percaya dalam hidup kita pasti kita akan mengalami kegagalan. Dalam hidup kita pasti kita akan mengalami yang namanya kegagalan dalam. Tapi kembali lagi dalam hidup mari kita bangkit lagi. Jangan kita nyaman dari kegagalan kita. Mari kita bangkit. Yang ketiga, alasan kita tidak menerima janjinya Tuhan, yaitu selalu protes sama Tuhan. Protes sama Tuhan. Nah, ketika kita diproses sama Tuhan, terkadang ketika kita diproses sama Tuhan, kadang kita banyak protes sama Tuhan. Kadang kita selalu, terlalu berat ini Tuhan. Terlalu berat beban yang Tuhan berikan. Saya tidak sanggup. Terkadang kita banyak protes. Akan tetapi, teman-teman, kembali lagi kita dalam kejadian kisah seorang Yusuf. Ketika sebelum Yusuf menjadi penguasa nomor kedua di tanah Mesir, apa yang dialami Yusuf? Apa yang dialami seorang Yusuf ketika sebelum dia menjadi orang kedua di tanah Mesir? Yang dialami seorang Yusuf banyak hal yang dialami. Persoalan demi persoalan, dia dimusuhi oleh saudara-saudaranya.
dia mau hampir dibunuh oleh saudara-saudaranya, dia dibuang di dalam sumur, dia dijual. Bahkan ketika dia sampai ke tanah Mesir, dia diperbudak, dia dijadikan budak. Bahkan belum lagi dijadikan budak, dia lagi difitnah. Sudah difitnah, dia dimasukin dalam penjara. Banyak hal yang dialami Yusuf. Dan tetapi satu hal karakter yang Yusuf kita bisa kita ambil, yaitu dia tidak protes sama prosesnya. Dia tidak protes sama prosesnya Tuhan. Dia selalu mengikuti apa yang mau Tuhan. Dia selalu mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup. Nah, apa yang didapatkan oleh seorang Yusuf? Apa yang didapatkan? Yusuf mendapatkan masa depan yang baik, yaitu menjadi orang kedua di tanah Mesir. Tidak main teman-teman, tidak ya di luar dugaan orang kedua di tanah Mesir. Coba menjadi orang kedua di tanah Mesir itu mustahil, akan tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, yang keempat alasan kita tidak menerima janjinya Tuhan, kita tidak menerima masa depan yang Tuhan sudah berikan. Poin yang keempat itu tidak percaya sama Tuhan. Ya, tidak percaya sama Tuhan. Nah, teman-teman yang terkasih, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menginginkan masa depan yang baik, tentunya secara total kita harus percaya sama Tuhan. Secara total itu kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, anak-anak muda, dan sebagai saya juga secara pribadi, terkadang saya juga secara pribadi saya juga kurang yakin. Secara pribadi saya juga untuk agak-agak nggak percaya sama Tuhan tentang masa depan yang Tuhan berikan saya secara pribadi. Akan tetapi ketika saya melangkah sejauh ini, ya selama berapa tahun, hampir 3 tahun saya di tempat ini, ya seperti saya katakan tadi bahwa saya sebelum jadi hamba Tuhan itu bukan siapa-siapa, bukan orang yang mahir berbicara, bukan orang yang bahkan di Nias dulu saya orang pemalu. Akan tetapi ketika saya melayani Tuhan, percaya sama Tuhan bahwa saya mau melayani Tuhan, apapun yang menjadi kekurangan saya pasti itu dilengkapi oleh Tuhan. Dan terbukti sampai saat ini saya bisa bertahan di sini selama kurang lebih 3 tahun. Ya, itu semua dalam kendalinya Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Jadi teman-teman yang terkasih, saya mau menasihati kita di tempat ini, mungkin yang berkeluarga, yang belum berkeluarga, yang memiliki, yang masih berhubungan, mungkin yang pacaran. Saya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa masa depan itu sudah ada dalam. Bahkan sebelum kita pun sebelum kita pun dilahirkan, Tuhan sudah mengenal setiap kehidupan kita. Tuhan sudah mengenal setiap kepribadian kita. Tuhan sudah mengenal setiap hidup kita. Tuhan sudah mengenal jalan cerita kita ke depan. Jadi oleh sebab itu, mari kita mempercayakan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita percaya sama Tuhan dalam Matius, kita buka dalam Matius 21, ketika kita percaya sama Tuhan 21 Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22, di situ mengatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Itu mengatakan apapun yang kamu
minta dalam doa. Dalam doa, teman-teman, doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Doa adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, di sini bukan hanya ditekankan hanya berdoa, hanya kita berdoa sama Tuhan, hanya meminta. Akan tetapi di situ lagi ditekankan bahwa dengan penuh kepercayaan, berarti dengan penuh, berarti 100% dong. Harus 100% kita percaya sama Tuhan. Ketika kita berdoa meminta masa depan yang baik, kita harus dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Jadi teman-teman, ketika kita percaya sama Tuhan, kita tidak bimbang, maka saya yakin dan percaya bahwa kita akan menerima masa depan yang baik daripada Tuhan. Nah, ketika kita bimbang sama rencana itu, kita seperti daun yang diombang-ambingkan. Ya, saya mau katakan bahwa arah kita tidak menentu, masa depan kita akan tidak menentu. Oleh sebab itu, saya mau menghimbau kepada teman-teman semua ada di tempat ini yang lewat Zoom ini, mari kita selalu mempercayakan Tuhan dalam hidup kita, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Saya memberikan perumpamaan, saya memberikan sebuah ilustrasi teman-teman. Saya mempunyai Alkitab, jadi saya mempunyai Alkitab. Ini tentang kepercayaan kita sama Tuhan. Nah, ketika saya mau memberikan Alkitab ini kepada teman-teman semua, dan saya masih menahan, ini Alkitab ini saya masih menahan. Saya masih menahan di tangan saya. Saya masih menahan. Dan saya menyerahkan kepada teman-teman. Teman-teman tebak enggak kalau ini Alkitab ini bisa nggak jatuh ke tangan teman-teman? Saya masih memegang, lalu teman-teman mengambil di tangan saya. Saya akan percaya bahwa teman-teman masih belum bisa mengambil Alkitab ini. Akan tetapi ketika saya mau menyerahkan kepada teman-teman semua, lalu saya melepaskan tangan saya, tentunya teman-teman berhak memiliki Alkitab ini. Teman-teman berhak menguasai Alkitab. Nah, begitu juga dalam hidup kita. Ketika kita hanya setengah memberi hidup kita kepada Tuhan, Tuhan masih belum menyatakan kuasanya dalam hidup. Tuhan masih belum mengabulkan setiap doa. Akan tetapi teman-teman, ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita, lalu kita melepaskan, kita mengatakan biarlah kehendak Tuhan terjadi. Seperti Tuhan Yesus mengatakan sebelum dia disalibkan, biarlah kehendak Tuhan terjadi. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Biarlah Tuhan yang berdaulat. Saya secara pribadi. Ketika Tuhan yang memegang setiap kehidupan kita, ketika Tuhan yang mengendalikan setiap kehidupan kita akan mendapatkan masa depan yang baik. Jangan pernah ragu, jangan pernah menahan diri kita datang kepada Tuhan. Ya, kerinduan kita memiliki masa depan yang baik. Semua kita yang ada di tempat ini memiliki kerinduan, yaitu memiliki mau mencapai masa depan yang baik, mencapai masa depan yang kita harapkan. Oleh sebab itu, saya mau katakan bahwa tetap kita selalu mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, teman-teman, sedikit saya memberi kesaksian bahwa saya dalam melayani Tuhan itu kurang lebih 3 tahun. Ada banyak hal yang proses Tuhan saya alami. Ada banyak hal proses yang Tuhan berikan. Sedikit saya membagikan kepada teman-teman bahwa sebelum saya masuk sekolah Alkitab, sebelum saya masuk sekolah Alkitab, proses yang Tuhan berikan itu ya sangat menyakitkan itu. Orang tua bapak diambil oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Dan saya mengatakan dalam hati, kok kayak nggak adil gitu ya, nggak adil.
Padahal saya mempersiapkan diri untuk masuk sekolah Alkitab. Kok Tuhan ambil sih? Saya mengatakan hal itu, kok Tuhan ambil. Tetapi saya menyadari bahwa saya kembali menyadari tentang seorang Yusuf. Seorang Yusuf. Saya kembali mengatakan, iya ya, Yusuf ini banyak yang dialami. Banyak yang dia hadapi sebelum dia menjadi orang kedua di tanah Mesir. Masa saya tidak bisa? Dari situ saya belajar bahwa untuk selalu mempercayakan Tuhan. Mungkin ada teman-teman Alkitab yang menguatkan semua. Ya, mari kita meneladani setiap tokoh-tokoh Alkitab. Apapun yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Yang mungkin ketika kita mau menginginkan masa depan yang baik, banyak orang yang ketika kita lebih dekat lagi sama Tuhan, ketika kita bergaul dengan Tuhan, ada banyak orang-orang yang menjauh kita. Saya mengatakan lebih baik kita dijauhi oleh manusia daripada Tuhan yang menjauhi kita. Lebih baik kita dimusuhi oleh manusia daripada Tuhan yang memusuhi kita. Karena saya mau katakan bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, apapun yang kita perbuat itu dibuat berhasil. Teman-teman, mungkin sharing atau firman Tuhan yang bisa saya bawakan di malam hari ini ya. Biarlah menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita, menjadi rema yang baru, kita mengejar cita-cita kita, harapan kita, apapun yang menjadi cita-cita kita teman, mungkin kita ada sering gagal, mungkin kita ada rasa takut untuk mencapai masa depan itu. Dan tetapi ketika kita berserah total sama Tuhan, ya Tuhan akan menguatkan setiap kehidupan kita. Tuhan akan membela setiap perkara kita. Tuhan akan membela setiap kehidupan kita. Karena kita adalah baik kudus itu. Baiknya Allah. Tempat Allah berdiam diri. Tempat Allah berdoa. Tempat Allah yaitu ada dalam setiap hidup. Sebab itu jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Jangan dengarkan omongan orang. Terkadang banyak omongan orang yang membuat kita mundur. Banyak omongan orang yang membuat kita jatuh. Tapi saya mau katakan jangan dengar. Terus maju, terus bangkit dari kegagalan-kegagalan yang kita alami. Ya mungkin banyak ya contoh-contoh yang bisa kita lihat. Ya orang-orang yang mungkin membangun pesawat, mungkin saya memberikan contoh membangun pesawat. Nggak mungkin ketika mereka menciptakan pesawat itu langsung jadi, langsung bisa terbang. Pasti tahap demi tahap yang mereka lalui, tahap demi tahap yang mereka akan perbaiki. Nah, begitu juga dalam setiap kehidupan kita. Nggak mungkin langsung ketika kita berusaha langsung Tuhan berkati. Tidak mungkin. Pasti ada tahap demi tahap yang mungkin kita alami dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita, yang mengasah kita, yang mengasah setiap iman kita untuk selalu mengandalkan setiap kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu atas masa depan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, amin. Kebenaran firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan di malam hari ini menjadi rema yang baru dalam hidup kita, menjadi kekuatan yang baru, kembali meneguhkan kita, yang kembali membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Lalu ya puji Tuhan. Dan sebelum itu kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali menguatkan setiap kehidupan kami, yang mengingatkan kami bahwa masa depan yang Tuhan berikan itu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami yakini Tuhan, kami percaya Tuhan dalam hidup kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kehendak rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah Tuhan, biarlah kami menjadi dampak yang baik, menjadi berkat, menjadi teladan yang memuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat firman. Berkati kami semua, biarlah firman-Mu tertanam dalam setiap hati kami. Terima kasih, kami ucap syukur dalam nama Yesus. Amin.
Oke, saya kembalikan kepada penanggung jawab. Baik. Terima kasih untuk yang sudah membagikan firman Tuhan malam hari ini, yang sudah memberkati kita, tema kita yang disampaikan bahwa takut tentang masa depan. Haleluya. Baik, Ya, maksudnya saya akan serahkan kepada pendoa syafaat. Saya akan bersilakan. Oke, teman-teman yang ada pokok-pokok doa bisa disampaikan atau pergumulan nanti kita doakan bersama-sama. Halo, Juwita mau didoain kesehatan, Abang. Dengar nggak? gimana? Kedengaran Ju banget malah Jui. Juwita mau didoain kesehatan. Abang Titus nggak mau doain jodoh Abang. Jodoh, masa depan, tolong didoain ya abang-abang, kakak-kakak semuanya. Gak usah ketawa Jui. Iya, iya, maaf. Masih ada lagi yang lainnya masih ada. Oke, Arwan ya, saudara Arwan. Sorry, suaranya apa? Kayak ada ikut-ikut. Ada feedbacknya itu bang. Oke, Halo bang, halo. ya udah. Sebelum Sebenarnya ada yang perlu didoakan sih bang, tapi spesifik aja Bakal ya. naik laptop boleh dah. Terong bang. Oke, sebelum mulai doa syafaat, nanti kita nyanyikan dulu lagu pujian yang tadi worship leader sebelum nyanyi firman Tuhan. baik, kita bernyanyi bagian refnya saja ya. Bagi Tuhan tak ada yang bisa, bagi Tuhan tak ada yang tahu mujizatnya sediakan bagimu, dia jadi cintanya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tahu bisa disediakan bagi dia dan diberikannya.
Oke, kita akan berdoa. Tadi yang pertama tadi buat saudari Cuita tentang kesehatannya. Juga tadi saudara kita Titus jodoh. Kita juga doakan juga pekerjaannya. Dan juga ada saudari Yasminar. Tadi udah di WA. Dia juga minta dukungan doa untuk dia sedang sakit asam lambung. Dan juga kita doakan juga pekerjaannya. Dan juga nanti kita akan doakan untuk bangsa Indonesia. Kita juga doakan para misionaris, gereja-gereja, dan juga kita doakan supaya ada damai di Indonesia, banyak hal peristiwa yang terjadi. Kita juga doakan untuk anak yatim piatu. Kita juga doakan untuk pulau kita sendiri, Pulau Nias, supaya ada perkembangan dan juga kemajuan. Dan kita juga doakan khususnya para hamba Tuhan di Pulau Nias supaya Tuhan lebih pakai mereka jadi Allah Tuhan untuk beritakan firman Tuhan. Dan kita juga doakan setiap keluarga kita, besar kita, supaya Tuhan memberkati. Oke, kita doakan bersama-sama. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Kau telah ajar ke kami percaya bahwa masa depan kami ada di tangan Tuhan. Rancangan Tuhan sungguh indah dalam kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, di malam hari ini ya Tuhan kami berdoa untuk saudari kami, Cuita, kiranya Tuhan Engkau memberkati, Tuhan beri kesehatan, bahkan juga di masa-masa studi perkuliahannya ya Tuhan, Tuhan Engkau berkati, dan juga apapun yang dia rencanakan setiap pergumulannya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami, Titus ya Tuhan, di saat ini mau doakan untuk jodoh, kiranya Tuhan beri yang terbaik, yang seiman, dan juga Engkau juga berkati setiap pekerjaan yang dia sedang kerjakan saat ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudari kami Yasminar, Rifa yang saat ini ya Tuhan yang sedang sakit asam lambung. Oh Tuhan, Engkau sembuhkan. Kami percaya bahwa mujizat-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Dan juga untuk pekerjaannya ya Tuhan, Kau perlancarkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, bangsa negara Indonesia, kiranya Tuhan memberkati bangsa kami dan juga pemerintah kami ya Tuhan. Juga di masa-masa berakhir pemerintahnya Jokowi, kami serah ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan beri kebijaksanaan hati yang tulus ya Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia. Bahkan nanti di bulan Oktober presiden yang baru akan dilantik, Prabowo dan Gibran. Kami serah ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap visi misi program-program yang mereka sedang rencanakan ya Tuhan untuk kemajuan 5 tahun ke depannya ya Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia ini. Kami minta ya Tuhan untuk kedamaian di bangsa kami. Biarlah bangsa Indonesia ini penuh damai, penuh shalom ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para misionaris dan juga para penginjil-penginjil yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka. Kami percaya bahwa Tuhan menjaga, Tuhan memelihara hidup mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa Kau terus yang selalu menguatkan mereka ketika mereka menghadapi setiap tantangan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serah ke dalam tangan-Mu para hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak yatim, piatu, dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, Kau berkati mereka. Tuhan, Kau melihara kehidupan mereka. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar untuk menyediakan apapun yang mereka butuhkan saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa anak-anak jalanan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara mereka. Tuhan Engkau sediakan apa yang mereka butuh ya Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan gerakkan hati mereka sehingga mereka percaya bahwa mereka ada Yesus yang selalu menjagai mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja di Indonesia ini. Kiranya Tuhan Engkau berkati gereja-gerejamu ya Bapa. Walaupun beda-beda denominasi, kami berdoa ya Tuhan, supaya gereja-gerejamu terjadi kebangkitan rohani untuk menjadi berkat di bangsa Indonesia ini dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pulau kami, Pulau Nias ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau berkati pemerintah yang ada di sana ya Tuhan. Maka wali kota, bupati, camat ya Tuhan. Kau berkati mereka, beri hikmat kepada mereka ya Tuhan. Supaya mereka bisa memimpin Pulau Nias dan supaya mereka juga untuk memajukan Pulau Nias ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa para hamba-hamba Tuhan yang ada di Pulau Nias. Tuhan Engkau berkati mereka, dalam mereka bertanggung jawab dalam memberikan pengajaran yang sehat terhadap jemaat-jemaat yang mereka layani ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau berkati setiap keluarga kami, besar kami, dimanapun mereka berada. Setiap pergumulan keluarga kami, oh Tuhan, kami serah ke dalam tangan. Terima kasih Bapak. Di malam hari ini kami akan mengakhiri ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, nanti untuk doa berkat dan sekaligus doa penutup serah kepada hambanya tadi. Untuk Ali Jebua ya. Doa ini Saya? doa berkat dan serta doa penutup. Oke, oke. Oke, mari kita akan menutup. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang kami doakan di malam hari ini Tuhan, biarlah semua berkenan kepada Tuhan. Biarlah sesuai dengan waktunya Tuhan, Engkau akan menjawab setiap doa-doa Tuhan. Terima kasih berkati kami semua Tuhan, bahkan semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati bahkan juga yang belum mengikuti, yang belum sempat hadir Tuhan. Biar Tuhan berkati. Berkati kami semua Tuhan. Lindungi setiap kehidupan kami. Jagai kami di malam hari ini Tuhan. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi di malam hari ini. Tapi kami yakin dan percaya penyertaan pertolongan daripada Tuhan yang selalu menaungi, menjagai kami, melindungi kami. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang besar, Allah yang besar yang sanggup memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati kami semua. Kami bersyukur, kami akhiri persekutuan ibadah kami dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, Ya. sebelum pengumumannya, nanti kita ambil gambar bagi teman-teman yang masih off kamera bisa on sebentar, kita ambil gambar.